Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Sam di Tantang Perjalanan. Kali ini saya menceritain cerita kiriman dari Farah. Ya, ini menceritakan tentang asrama. Oke, kalau gitu kita langsung aja deh, nggak usah lama-lama. Ya. Pada tahun 2017, Farah ini mengikuti sebuah training di perusahaan, tepatnya di kota Jogja. Ya, karena Farah ini bukan orang Jogja atau bukan asli Jogja, makanya perusahaan memberikan fasilitas mes kepada orang-orang dari luar Jogja yang hendak mengikuti training. Kalau orang Jogja sendiri yang memang berasal atau tinggal di Jogja, mereka dapat pilihan mau tinggal di mes atau enggak. Di situ grupnya Farah yang bareng-bareng satu training itu berjumlah 30 orang. Nah, mereka menempati lantai paling atas, yaitu lantai 3. Kebetulan tempat itu baru saja direnov. Satu kamar itu besar, muat untuk 30 orang. Makanya kasurnya juga bentuknya tingkat, model kambul gitu. Awalnya setiap malam di atas jam 11, pintu kamar Farah ini, atau bisa dibilang pintu kamar Farah dan teman-temannya ini, ada yang mengetok-ketok. Ya, dipikir mungkin loh ini penjaga mes itu sedang keliling mengontrol kamar-kamar anak-anak yang sedang istirahat. Malam berikutnya pukul 11 malam ke atas lagi, tepatnya saya nggak tahu sih, ada yang mengetok-ketok lagi hingga menggedor-gedor pintu kamar mereka. Dibukalah pintunya sama salah satu teman Farah, tetapi nggak ada siapa-siapa. Lalu mereka berinisiatif menelpon bapak penjaga, anggap aja namanya Pak Wiryo. Dan Pak Wiryo pun menjawab tidak ada kontrol setiap malamnya. Dan Pak Wiryo juga anteng-anteng aja di posnya dia. Setelah telepon Pak Wiryo ini, lalu Farah dan teman-temannya meminta tolong kepada teman-teman yang cowok untuk berjaga-jaga di depan kamarnya. Tetapi malam itu tidak ada yang mengetok-ketok pintu lagi. Suasana hening. Setelah kejadian malam itu, teman Farah yang anggap aja namanya Rani ya, itu ngomong sama Farah. Ternyata si Rani ini asli orang Jawa Barat dan dia punya tetangga orang pintar, ya anggap aja dukun lah gitu. Lalu si Rani ini cerita sama Farah kalau emang sih di mes ini ada penunggunya, yaitu sesosok perempuan dan anak kecil. Detailnya nanti kita lanjut. Farah bergumam dalam hati antara percaya dan nggak percaya tentang omongan si Rani ini. Ya udah, berlalu gitu aja. Dan gak lama kemudian ada lagi anak baru training dari Lombok. Nah, ini anehnya, setiap ba'da maghrib atau setiap setelah maghrib, orang ini kayak kesurupan. Tapi kesurupannya gak kalap, cuma diem gini, gak pakai ngomong, kaku gitu pokoknya. Malah ada yang bilang pernah lihat anak Lombok itu, anggap aja namanya Mince deh, itu mengelilingi gedung sambil membawa dupa dan lain sebagainya. Lah, ini kalau menurut saya mungkin dia agamanya Hindu, terus dia sembahyang sambil ngelilingi gedung biar dia selamat. Mungkin loh ya, menurut saya. Pernah suatu hari setelah training jam 1 siang, kan trainingnya itu ada di lantai 1. Nah,
Si Mince ini nggak mau ikut naik, tapi malah dia kejang-kejang gitu di lantai 1. Katanya ada yang jahat di lantai 3, ada yang mau dorong dia, dan dia sangat ketakutan. Lalu besoknya datanglah orang pinter. Orang pinter itu orang kampung setempat. Orang pinter ini minta barang-barang atau jimat-jimat yang dibawa oleh anak-anak training ini dari kampung, yang dibawa ke sini, yang dibawa ke mes itu harus dilepas. Tapi anak Lombok ini, si Mince ini nggak mau ngelepas gelang yang dia kenakan, yang sejak lahir itu belum pernah dilepas. Katanya itu dari sesepuhnya. Lalu terungkaplah di sini, apapun yang dibawa dari kampung halaman masing-masing, kalau tidak cocok dengan penunggu setempat, pasti akan ribut. Ya anggap ajalah kalian pergi naik gunung, lalu kalian bawa jimat-jimat dari rumah, tentunya pasti juga crash. Dan ternyata di mes itu memang ada ruangan khusus untuk menyimpan benda-benda seperti itu, misalnya jimat, pusaka, tumbak, samurai, dan lain sebagainya. Dan ternyata ini si penjaga ini memang nggak ngomong dari awal kalau memang di mes ini ada ruangan yang seperti itu. Dan di situ penjaga malam mes ini baru bilang sih kalau di mes ini memang ada sosok perempuan tinggi kayak noni Belanda gitu, dan sama anak kecil bertanduk yang memang agak nakal. Yang suka ngabseni anak-anak training kalau malam ini ya si sosok perempuan ini, sosok noni Belanda. Dan selama training di mes itu, mereka anak-anak training diteror habis-habisan sama penunggu di sana. Intinya di mes itu nggak boleh kotor dan nggak boleh berisik kalau malam. Ada suatu malam mereka memang berisik sih pas itu. Mereka berisik, biasalah anak-anak muda kalau berisik, kalian tahu kan. Itu barang-barang di sana itu diguncang-guncang gitu, kayak poltergeist. Mereka mikir itu gempa. Jogja kan memang kota rawan gempa. Ternyata itu peringatan dari penunggu sana kalau malam itu nggak boleh berisik. Pada akhirnya mereka nih, anak-anak training mendapat hidayah. Mereka melaksanakan pengajian setiap malam Jumat dan tetap diganggu. Kalian tahu nggak? Mereka ini training di situ di mes daerah X ini itu selama 3 bulan, dan 3 bulan ini mereka selalu diganggu. Bayangin loh gimana, seru nggak? Tak bacain aja ya. Singkat soalnya. Ini waktu Farah SMP, pas tur ke Jakarta, terus nginepnya di Jadi waktu itu kamar di hotel 1 ruangan buat cowok-cowok, 1 ruangan buat cewek-cewek. Ruangannya besar kayak asrama gitu dan banyak kasur bertingkat, muat buat banyak lah pokoknya. Di situ aku dapat kasur atas. Waktu udah tengah malam, udah sepi kan, anak-anak tidur, lampu juga udah dimatiin. Aku belum bisa tidur tuh kak. Waktu aku lihat pintu kebuka dikit dan ada bayangan orang pakai handuk di kepala, kayak habis keramas gitu loh. Aku pura-pura merem tapi masih bisa lihat. Tiba-tiba tuh orang masuk, nggak jalan tapi ngesot. Takut banget, aku cuma lihat samar-samar sambil merem biar nggak ketahuan kalau aku masih melek. Ini Farah takut ketawa sama demit kalau dia masih melek itu. Oke, nggak apa. Itu trik untuk menghindari demit. Tapi tuh orang ngesot terus malah berhenti di depan barisan kasur aku, seakan-akan dia ngeliatin aku. Dia tahu Far, kamu pura-pura.
Habis itu aku nggak tahu lagi, keringat dingin. Terus paginya ada juga yang teriak-teriak subuh-subuh gitu di kamar mandi. Katanya lihat putih. Udah deh, bangun semuanya. Ya, ini trik dari Farah untuk teman-teman semua. Kalau pengen nggak ketahuan sama setan, ya pura-pura tidur atau pura-pura pingsan. Ini trik yang bagus loh. Tapi ternyata Farah ketahuan. Oke, gitu ya. Ini singkat banget sih ceritanya, jadi tak bacain aja. Oke, Farah thank you ya udah ngirim 2 cerita. Ya semoga harimu menyenangkan tanpa hantu. Katanya kalau mau ke Jogja kabar-kabar ya. Salam buat yang ada di rumah kamu semuanya. Dah. Aduh, gimana tuh teman-teman ceritanya dari Farah itu? Aduh, 3 bulan di teror habis-habisan sama penunggu mes itu. Aduh, padahal udah dapat hidayah melakukan pengajian setiap malam Jumat, tapi podo wae. Ya karena memang kalau tamu ya harus mengikuti aturan main di tempat tersebut. Dan ternyata saya Sam undur diri dulu. Jangan lupa tentang perjalanan.